Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara pengendalian hama tikus pada tanaman padi. Dan ada cara unik yang biasa petani lakukan, yaitu mencampur oplosan oli dan racun, dan itu bisa efektif dalam pengendalian tikus. Silahkan video ini disimak. Jangan di skip ya videonya agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Hama tikus sawah adalah hama nomor 1 karena tikus adalah hama yang relatif sulit dikendalikan. Perkembangbiakannya, hama tikus yang cepat serta daya rusaknya pada tanaman padi itu cukup tinggi, menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman petani padi pada setiap pertanaman di sawahnya. Tikus sawah menyerang tanaman padi dengan cara memotong atau mencabut tanaman yang baru ditanam. Pada tahap anakan aktif pada tanaman padi atau fase pematangan tanaman padi, tikus mulai memotong bibit muda dan memakan tunas padi yang sedang berkembang. Kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh serangan tikus sangat besar karena menyerang tanaman sejak dimulai di persemaian atau pertanaman hingga sampai menjelang panen. Perlu teman-teman petani ketahui, tikus termasuk ke dalam binatang nokturnal, yang artinya tikus mencari makan di sawah pada malam hari dengan aktivitas tinggi pada saat senja dan subuh. Pada siang hari, tikus dapat ditemukan di antara vegetasi, gulma atau ladang dengan tanaman pada fase pematangan. Serangan tikus ditandai dengan adanya kerusakan pada tanaman padi dimulai di tengah petakan sawah. Kerusakan ini akan meluas ke arah pinggir pematang dan menyisakan beberapa baris tanaman padi di pinggir petakan. Serangan tikus pada fase generatif pada tanaman padi menimbulkan kerusakan yang paling parah karena pada fase ini tanaman padi sudah tidak mampu lagi untuk membentuk tunas baru atau anakan baru. Dan ini yang harus diingat oleh teman-teman petani semua, bahwa seekor tikus betina yang berkembang biak di awal musim dapat menghasilkan sebanyak 120 tikus yang memakan tanaman terakhir sampai matang. Untuk menangkap satu ekor tikus betina sebelum ia berkembang biak sama saja dengan mengurangi potensi serangan tikus 35 ekor tikus pada saat tanaman berada pada fase pematangan. Berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman petani harus kompak dalam upaya pengendalian tikus. Maka upaya pengendalian untuk menekan populasi tikus harus dilakukan terus-menerus, mulai dari saat atau sebelum tanam hingga menjelang panen tanaman padi dengan menggunakan berbagai teknik secara terpadu. Dan untuk peran serta kerjasama masyarakat atau kelompok tani, penentu kebijakan, dan tokoh masyarakat juga diperlukan selama proses pengendalian hama tikus. Untuk cara pengendalian hama tikus, teman-teman petani bisa menggunakan dengan cara yang pertama pencegahan, yang kedua cara kultur teknis, dan yang ketiga adalah cara kimia. Apa saja sih tindakan yang dilakukan dalam pencegahan serangan hama tikus? Ya, antara lain yaitu gropyokan. Gropyokan adalah pengendalian dengan peralatan lengkap, yaitu pemukul, emposan, jaring, dan sebagainya, yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dan terencana dalam satu hamparan pertanaman yang luas. Dan untuk pencegahan secara pengendalian hayati, yaitu menggunakan musuh alami seperti kucing, anjing, dan burung hantu. Dan untuk pengendalian cara kultur teknis,
teman-teman petani harus mengetahui yaitu penanaman padi secara serempak. Kenapa? Karena cara ini merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah ledakan serangan tikus. Dan dilakukan juga sanitasi lingkungan, yaitu membersihkan semak belukar atau gulma, membongkar lubang tikus di pematang sawah, dan memperbaiki pematang sawahnya. Pengaturan pola tanam juga perlu dilakukan, yaitu rotasi antara menanam padi, menanam palawija, dan pengaturan pola tanam juga secara serempak. Pengendalian hama tikus yang terakhir yaitu pengendalian tikus secara kimiawi. Teman-teman petani pasti sudah mengetahui. Ya, dengan melakukan pengumpanan atau pembasmian hama tikus menggunakan racun tikus. Bisa juga dicampur dengan umpan yang disukai tikus, dipasang di pematang sawah yang dilalui tikus. Ketika tikus makan dan tikus itu akan mati. Dan ada cara lain yang petani padi itu melakukannya, yaitu dengan cara memberikan oli bekas dengan dicampur insektisida atau racun tikus dan disemprotkan atau dikocorkan di permukaan air di dalam petakan sawah. Perlu diperhatikan, pada dasarnya yang teman-teman butuhkan bukanlah baru atau tidaknya oli yang digunakan, melainkan sifat dari oli tersebut. Sifat dari oli yang seperti minyak yang Anda butuhkan. Cara menggunakan racun tikus dan oli adalah dengan mencampurnya secara merata kepada atau di dalam oli yang sudah disiapkan sebelumnya. Usahakan jumlah racun tikus atau insektisida yang bau dan pastikan bisa membunuh tikus digunakan jumlahnya tidak lebih banyak dari oli, karena dikhawatirkan akan membuat daya rekat dari oli itu berkurang. Cara kerja dari racun tikus dicampur oli yaitu ketika oli dan racun tikus sudah bercampur dalam sebuah genangan di air sawah dan tikus melewatinya atau berenang, oli akan membantu racun tikus menempel pada bulu-bulu tikus. Dan oli inilah yang membuat gerakan tikus terganggu sehingga tikus ingin membersihkannya pasti dengan cara menjilati bulunya. Karena oli sudah tercampur dengan racun tikus, sudah dapat dipastikan racun tikus akan masuk ke dalam mulut tikus pada saat membersihkan tubuhnya. Dari sanalah kemudian racun tikus bekerja dan membunuh tikus-tikus yang melewati petakan-petakan sawah. Untuk cara aplikasinya sangat mudah. Ketika teman-teman sudah melakukan pencampuran antara oli dan racun tikus, selanjutnya adalah meletakkannya di tempat-tempat yang disukai tikus atau yang sering dilewati tikus. Maksudnya adalah agar oli dan racun tikus itu bisa menyebar di permukaan air petakan sawah. Dan perlu diingat, jangan sampai terkena daun muda tanaman padi, karena itu akan merusak tanaman. Agar oli tidak mengenai tanaman padi, teman-teman bisa membuat saluran air atau parit di sekeliling area pertanian atau di tanaman padinya. Agar lebih efektif, saluran air tersebut akan mengalirkan oli dan campuran racun tikus bisa menyebar. Tujuannya adalah agar tikus yang masuk ke petakan sawah harus melewati air yang sudah tercampur dengan oli dan racun tikus. Jika saluran air atau parit sudah dibuat mengelilingi area petakan sawah dan bisa masuk ke dalam tengah-tengah petakan sawah, selanjutnya adalah mengisi air atau mengisi parit tersebut dengan oli yang sudah dicampur dengan racun tikus, agar oli dan racun tikus tidak terdeteksi oleh penciuman tikus. Dan teman-teman bisa menambahkan sedikit air pada parit agar oli dan racun tikus bisa menyebar yang bisa melindungi tanaman teman-teman. Oh iya, pada saat aplikasi oplosan oli dan racun, teman-teman petani melakukannya pada saat sore hari atau malam hari. Karena mengingat sifat tikus yaitu yang sifatnya nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi,
teman-teman petani bisa tepat dalam aplikasinya. Dan jangan lupa, genangan air yang sudah tercampur dengan oplosan, racun, dan oli bisa dibiarkan selama 4 atau 5 hari sampai kira-kira tikus yang sudah masuk ke petakan sawah mati dan tidak ada lagi gejala serangan tikus, dan tikus pendatang pun tidak mau masuk lagi. Dan jika terlihat masih ada serangan tikus, maka lakukan lagi aplikasi oplosan oli dan racun tersebut, dan bisa juga racunnya ditambahkan. Dan untuk merek dagang dari racun sebagai oplosan oli, teman-teman bisa menggunakan racun yang berbahan aktif klorpirifos plus permetrin, atau jika ada racun yang berbahan aktif endosulfan. Itulah penjelasan tentang cara pengendalian tikus pada tanaman padi menggunakan oplosan oli dan racun. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe.